di bagian dalam lingkaran atau bisa disebut juga dengan lingkungan internal, itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada di people, orang atau sumber daya manusia. Itu seperti contoh karyawan, tenaga kerja, dan manajer atau manajemen perusahaan tersebut. Kita ambil contoh seperti perusahaan minyak. Mereka memiliki karyawan-karyawan yang terampil. Tentunya dalam proses produksi mereka pun akan lebih cepat dan lebih mudah mencapai target. Selanjutnya yaitu ada finance atau keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik tentunya mendukung perkembangan perusahaan yang baik. Seperti kita ambil contoh perusahaan Nike dan Adidas. Dua perusahaan tersebut bisa bertahan lama, ya salah satunya karena pengelolaan keuangan mereka yang baik. Selanjutnya yaitu ada teknologi. Teknologi berguna untuk mengefisiensikan segala hal dalam proses bisnis. Seperti kita ambil contoh penggunaan sistem ERP atau Enterprise Research Planning untuk proses pengintegrasian bisnis. Selanjutnya yaitu ada di power atau kekuatan atau kekuasaan. Biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita ambil contoh dalam studi kasus, seorang pemimpin apabila tidak bisa memimpin divisinya dengan baik, masih pelin-pelan dan tidak bisa mengambil keputusan, tentunya akan menyebabkan miskomunikasi di dalam divisi atau perusahaan yang dia pimpin. Selanjutnya yaitu ada culture atau budaya. Biasanya di sebuah perusahaan itu ada dua, culture positif dan culture negatif. Nah, culture positif itu yang berdampak positif, seperti kita ambil berdampak positif pada perusahaan. Seperti kita ambil contoh inovatif, kreatif, dan komunikatif. Dan juga ada culture negatif yang berdampak negatif bagi sebuah perusahaan tersebut. Kita ambil contoh pemalas, tidak komunikatif, dan tidak transparan. Itu merupakan contoh culture dari sebuah culture atau budaya. Selanjutnya yaitu ada objektif atau tujuan. Nah, sebuah perusahaan tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Seperti kita ambil contoh perusahaan sepatu. Tahun ini kita harus menjual 3.000 pasang. Itu merupakan tujuan dan itu menjadikan arah gerak perusahaan itu menjadi jelas. Selanjutnya ada struktur atau hierarki dalam sebuah perusahaan. Ini tentunya penting agar pengomunikasian dalam pembagian tugas itu lebih jelas. Kita ambil contoh seperti sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin dan dibagi ke beberapa divisi. Ini merupakan salah satu contoh hierarki dalam perusahaan yang membantu dalam pembagian tugas. Untuk selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu adalah proses bisnis. Itu merupakan proses di dalam sebuah bisnis, seperti kita ambil contoh alur produksi, alur proses distribusi, dan itu merupakan contoh-contoh dari sebuah proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang kompetitif mikro. Yang pertama yaitu pemasok. Sebagai salah satu contohnya yaitu perusahaan listrik negara atau PLN, di mana PLN memiliki sifat pemasok absolut. Ketika PLN menaikkan tarif harga dan juga merubah suatu kebijakan, kita sebagai pembeli hanya mampu untuk mengikutinya, dan apabila akan berganti ke pemasok yang lainnya membutuhkan dana yang sangat besar. Yang kedua yaitu pengganti. Ancaman ini akan bersifat sangat besar apabila misalnya adanya pertumbuhan teknologi yang pesat. Nah, contohnya yaitu dulu kita mengirim surat kabar menggunakan Pos Indonesia. Nah, sekarang sudah ada yang namanya email. Yang ketiga yaitu pendatang potensial. Nah, sebagai salah satu contohnya yaitu perusahaan makanan cepat saji KFC. Nah, ancaman pendatang barunya itu sangat kecil karena yang pertama yaitu adanya modal yang besar, dan yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Modal yang besar ini biasanya digunakan untuk membangun pabrik, dan yang kedua yaitu untuk memperluas distribusi. Yang ketiga yaitu pesaing. Sebagai salah satu contohnya yaitu antara Alfamart dan Indomaret. Biasanya kedua toko ini memiliki tempat atau strategi lokasi yang biasanya berdekatan, dan biasanya melakukan persaingan terhadap harga maupun juga promo-promo, misalnya beli satu gratis satu, itu akan menarik para pembeli. Nah, yang selanjutnya yaitu pembeli. Nah,
pembeli di sini yaitu misalnya ketika adanya banyak sekali merek minyak yang ada di Indonesia. Nah, pembeli tersebut memiliki informasi yang sangat luas. Nah, misalnya mana sih harga minyak yang paling murah? Biasanya para pembeli akan memilih harga yang paling rendah sehingga mudah untuk berpindah ke minyak yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah five forces. Yang pertama adalah industri rivalry atau intensitas persaingan. Contohnya seperti Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo itu bersaing ketat dalam hal harga, fitur, inovasi, dan brand image. Nah, yang kedua itu ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Industri smartphone itu sulit dimasuki pemain baru karena butuh modal yang besar, teknologi yang canggih, serta brand yang kuat. Nah, Realme itu berhasil masuk karena didukung oleh BBK Elektronik, yaitu induk dari Oppo dan Vivo. Yang ketiga, threat of substitutes atau ancaman produk substitusi. Produk lain yang bisa menggantikan fungsi smartphone antara lain adalah tablet, laptop, dan smartwatch. Yang keempat, bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Nah, contoh pemasok penting itu Qualcomm, TSMC dalam bentuk chip, dan Samsung Display dalam bentuk layar. Jika harga naik, produsen smartphone itu juga ikut tertekan. Nah, yang kelima, bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Contohnya, ketika merek Oppo dan Xiaomi mengeluarkan produk dengan kualitas yang sama, namun harga Oppo lebih rendah daripada Xiaomi, orang akan cenderung memilih Oppo. Selanjutnya ada lingkungan umum makro. Contoh kasus nyatanya itu tren minuman manis dan minuman sehat di Indonesia. Di beberapa tahun terakhir ini, konsumsi minuman manis kemasan seperti teh botol, minuman soda, dan kopi susu di Indonesia itu melonjak tinggi, terutama pada kalangan anak muda. Namun, kandungan gula yang ada pada minuman-minuman tersebut itu bisa menimbulkan resiko pada kesehatan mereka seperti obesitas dan diabetes. Tapi pemerintah dan masyarakat itu mulai peduli dengan kandungan gizi dan keamanan pada produk makanan atau minuman, sehingga trennya itu beralih ke tren minuman rendah gula dan susu nabati. Dari analisis kasus itu, kita bisa menganalisis petel di kasus itu. Yang pertama, politik. Nah, pemerintah itu mulai mempertimbangkan adanya pajak pada minuman berpemanis. Tujuannya untuk mengendalikan konsumsi gula. Dan juga BPOM itu wajib mencantumkan informasi gizi dan kadar gula pada label kemasan. Yang selanjutnya ada sosial budaya. Nah, masyarakat, khususnya generasi muda, itu semakin sadar akan gaya hidup sehat. Dan juga masyarakat bisa membuat tren healthy lifestyle di media sosial. Misalnya menggunakan tag No Sugar Challenge. Itu tujuannya untuk mendorong masyarakat agar berpindah ke minuman yang rendah gula. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, permintaan minuman manis itu dikaitkan dengan isu lingkungan. Misalnya penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti botol daur ulang dan sedotan kertas. Nah, dalam lingkungan umum makro itu tidak hanya mencakup faktor politik, sosial budaya, dan juga lingkungan saja, tapi masih ada beberapa faktor dalam analisis pastel yang mempengaruhi industri makanan dan juga minuman. Nah, dalam konteks ini, beberapa faktor makro yang menonjol itu dapat dilihat dari sisi ekonomi, teknologi, dan juga faktor legal.
faktor yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Jadi kondisi ekonomi itu mempengaruhi daya beli masyarakat, kemudian harga bahan baku dan juga strategi bisnis yang mengakibatkan beberapa harga itu mengalami kenaikan. Nah, contohnya seperti cabai, beras, gula yang menyebabkan restoran-restoran itu harus menyesuaikan kembali harganya dengan harga bahan baku yang sekarang yang sudah mengalami kenaikan atau menawarkan paket hemat. Sementara itu di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% itu membantu menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong ekspansi brand kopi lokal. Jadi faktor ekonomi ini merupakan faktor eksternal yang harus terus dipantau karena mempengaruhi harga, promosi dan juga ekspansi usaha. Nah, untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor teknologi. Jadi, perkembangan teknologi itu mengubah interaksi antara perusahaan dan juga konsumen sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, misalnya pada perusahaan GoFood, GrabFood itu menggeser pola konsumsi dan membuat restoran-restoran itu harus mengoptimalkan kembali penjualan online dengan menu atau paket khusus. Nah, metode pembayarannya itu melalui kris yang mempermudah dalam transaksi. Jadi, artinya teknologi itu adalah faktor eksternal yang wajib diadaptasi agar bisnis itu tetap kompetitif. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor legal atau faktor hukum. Jadi, faktor legal ini adalah regulasi untuk menjaga operasional bisnis, hak pekerja dan juga kepercayaan konsumen. Nah, misalnya itu UU Cipta Kerja yang mengatur jam kerja, cuti dan juga gaji sehingga restoran-restoran itu harus menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum adalah faktor eksternal, namun kepatuhannya terhadap regulasi itu juga menjadi kunci dalam keberlanjutan suatu usaha. Stakeholder adalah semua pihak, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kepentingan dalam sebuah perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan tersebut. Sebagai contoh, di lingkup internal terdapat karyawan yang memiliki keinginan mendapat gaji yang layak dan lingkungan kerja yang aman. Sedangkan dalam lingkup eksternal, terdapat pelanggan yang mengharapkan mendapat barang atau jasa yang berkualitas dan dengan harga yang wajar. Dan dengan adanya berbagai kepentingan tersebutlah, sebuah manajemen yang baik dituntut untuk bisa menciptakan keseimbangan. Diambil contoh, seorang pemilik usaha tidak bisa memprioritaskan keuntungan semata dengan mengorbankan kualitas bahan baku. Hal ini tidak hanya akan mengecewakan pelanggan, tetapi juga akan berdampak buruk pada keberlangsungan usahanya. Disinilah konsep corporate governance memegang peran penting. Corporate governance adalah sistem, aturan, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan adil, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi melindungi kepentingan seluruh stakeholder. Sebagai contoh diterapkannya prinsip transparansi di mana setiap pemasukan dan pengeluaran akan dicatat dengan jelas oleh kasir dan akan diperiksa oleh manajer setiap harinya. Lalu manajer akan membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan untuk diperiksa oleh owner agar owner tahu kondisi bisnisnya. Etika bisnis itu sebenarnya bagaimana perusahaan itu menjalankan sebuah bisnisnya dengan cara yang benar. Jadi bukan cuma soal mengejar keuntungan, namun juga cara mendapatkan keuntungan yang jujur. Nah, banyak contoh yang menunjukkan legal itu belum tentu etis. Contohnya adalah skandal Enron yang memalsukan laporan keuangan perusahaan. Dilema etis itu sering muncul, misalnya memberikan gaji murah kepada karyawan, padahal kerjanya itu sangatlah beresiko, menipu konsumen dengan iklan yang berlebihan, ataupun merusak lingkungan demi produksi yang murah dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, karena itulah etika menjadi pegangan supaya perusahaan itu tetap bersikap jujur, adil, dan juga menghargai semua pihak. Nah, dari sinilah CSR itu muncul, atau yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Fokusnya dari CSR itu sendiri adalah bikin bisnis, bukan cuma mengejar keuntungan, tapi juga bermanfaat buat masyarakat dan lingkungannya. Nah, di CSR ini ada 3 konsep, yaitu profit, people, dan juga planet. Profit itu
perusahaan harus tetap mendapatkan keuntungan, people itu memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga planet, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, perusahaan itu yang menerapkan etika dan CSR biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar, membuat konsumen itu makin loyal dan juga investor banyak yang tertarik. Karyawannya juga bangga mereka bisa kerja di perusahaan tersebut dan juga bisnisnya bisa bertahan lebih lama. Contoh perusahaan yaitu Gojek. Nah, mereka itu sangat memikirkan kesejahteraan mitra drivernya melalui asuransi dan juga pelatihan, sekaligus mereka mempunyai program Go Greener yang mengajak masyarakat itu memakai kantong yang ramah lingkungan dan juga mendukung UMKM agar lebih go digital. Nah, jadi etika bisnis dan juga CSR itu mempunyai strategi yang sangat penting supaya perusahaan itu tetap bersikap jujur, adil, sehat, dan juga berkelanjutan.